warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, Alhamdulillah hari ini ibu mau tanya, nanti kita mau mulai pelajaran ini biar tahu ada nggak temannya yang tidak hadir hari ini? Ada siapa itu? Siapa aja namanya? Pauji. Pauji tahu kenapa si Pauji tidak datang? Sakit. Selain Pauji ada lagi? Padil, kenapa Bang Padil? Alfa, iya dua itu aja? Iya, Alhamdulillah tetap semangat belajarnya ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran tematik, tapi yang mau kita bahas hari ini adalah pelajaran IPS-nya. Nah, untuk itu, agar pembelajaran kita ini mendapat berkah, kita mulai pembelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah untuk pelajaran hari ini anak-anak ibu boleh buka bukunya, buku tematik subtema 1 di pembelajaran ketiga halaman 22 dan 23. Udah kita bahas pelajaran IPS. Tentai sudah dibuka semua bukunya? Oke, kalau sudah dibuka bukunya, Ustazah ibu mau tanya dulu. Tempat tinggal kita itu seperti apa saat ini? Termasuk pantai kah, dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah. Nah, yang akan kita bahas adalah daerah, ketiga daerah ini dan hubungan pekerjaan apa saja yang ada sesuai dengan sumber daya alamnya. Yang pertama kita bahas dulu adalah lingkungan ini kan mempengaruhi pekerjaan setiap orang. Daerah pantai dengan daerah dataran tinggi sama nggak pekerjaan orangnya? Berbeda kan? Nah, sama juga dengan dataran tinggi, begitu juga dengan dataran rendah. Pekerjaan setiap orangnya juga berbeda. Contohnya, kalau dia tinggal di daerah dataran rendah, apa saja pekerjaan biasanya yang ada di dataran rendah? Ada peternak, ada apa lagi? Petani, terus ada pekerjaan di bidang jasa. Kalau di daerah dataran tinggi, ada petani juga, ada peternak juga, tapi untuk hewan-hewan tertentu. Ada apa lagi? Kebun juga kan, perkebunan, ada kebun teh, kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran. Kemudian untuk daerah pantai, apa saja nak? Ada nelayan, terus ada pemandu wisata, biasanya ada di daerah pantai kan? Nah, kita bahas dulu ini satu-satu. Setiap daerah beda pekerjaan untuk masing-masing daerahnya, karakteristik masing-masing daerahnya. Contohnya, kalau tadi kayak tadi, misalnya pekerjaan kita daerah dataran rendah dengan daerah pantai, sama atau berbeda? Berbeda. Kita bahas Dulu satu-satu. Untuk daerah yang pertama tadi, daerah terbagi menjadi tiga bagian daerah. Yang pertama ada daerah pantai. Apa saja pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nelayan, pemandu wisata, dan lain-lain. Kemudian daerah yang kedua ada dataran tinggi. Untuk dataran tinggi ini pekerjaannya ada dia petani, ada perkebunan, ada juga peternakan. Yang ketiga daerah apa? Dataran rendah. Untuk dataran rendah ada dia peternakan, ada pertanian, ada pertambangan, ada juga dia di bidang jasa. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau dia tinggal di daerah dataran tinggi tidak ada di situ nelayan. Kenapa? Karena nelayan itu bekerjanya di laut, sementara dataran tinggi tidak ada laut. Jadi setiap daerah menentukan pekerjaan setiap orang. Daerah perkotaan dengan daerah perdesaan sama tidak untuk pekerjaannya? Beda. Kalau dia pekerjaan di daerah perkotaan, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada konsultan, ada dia jaksa, hakim, polisi, TNI, dan sebagainya. Kalau dia daerah perdesaan, apa saja pekerjaan masyarakatnya? Ada petani, ada peternak, ada yang mencari madu ke hutan, pencari kayu ke hutan. Karena daerah perdesaan yang ada kan
ada dia perikanan juga di daerah pedesaan yang paling banyak. Nah, itulah dia tadi pembelajaran kita hari ini tentang hubungan pekerjaan masyarakat dengan sumber daya alam dan jenis daerah tempat tinggalnya. Oh iya, sebelum kita tutup pelajaran kita, biar lebih paham, biar lebih jelas, tadi kita buat dulu kesimpulan. Untuk rendah biasanya ada petani, peternak, sama yang bergerak di bidang jasa. Kalau di daerah dataran tinggi, petani, perkebunan, sama peternakan. Terus kalau di daerah pantai, nelayan, pemandu wisata, dan jasa-jasa wisata lainnya. Nah, terus setiap daerah beda pekerjaan dengan daerah yang lainnya. Oke, untuk lebih paham, silakan buka bukunya, dikerjakan PR-nya yang ada di buku halaman 23 itu, sampai 24, dikumpul besok. Oke? Ibu tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Warahmatullahi wabarakatuh.